Terima kasih Anda masih di Kompas Siang, Saudara. Kebijakan penataan guru non-ASN memunculkan berbagai kekhawatiran di kalangan guru honorer. Guru meminta kepastian nasib dan percepatan pengangkatan ASN demi kesejahteraan dan kontinuitas pembelajaran. Ratusan ribu guru honorer di berbagai daerah diselimuti kekhawatiran akibat ketidakpastian masa depan mereka. Ratusan ribu guru honorer di berbagai daerah diselimuti kekhawatiran akibat ketidakpastian masa depan mereka. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, istilah guru honorer disebut tidak lagi digunakan dalam regulasi mulai tahun 2027. Lina Wahyuni, perempuan 29 tahun asal Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu guru yang merasakan kekhawatiran atas penghapusan status guru honorer. Ia mengaku terpanggil menjadi tenaga pendidik karena keinginan mengabdi di dunia pendidikan. Lina menyelesaikan pendidikannya di jurusan bimbingan konseling pada tahun 2020. Meski tidak langsung mendapatkan kesempatan menjadi guru, Lina berupaya mengikuti program pendidikan profesi atau PPG dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat mengajar. Bagi Lina, sertifikat PPG menjadi gerbang utama untuk menekuni profesi guru. Perempuan yang kini tengah mengandung anak pertamanya ini akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi guru pada pertengahan tahun 2025. Lina resmi menjadi guru honorer di SMP Negeri 2 Palimanan yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Di tengah kebahagiaannya menjadi guru, Lina masih menyimpan kesedihan. Hampir 1 tahun mengajar, ia mengaku belum pernah menerima gaji sekalipun. Meski demikian, Lina menyadari kondisi tersebut merupakan kesepakatan dengan pemerintah setempat karena belum tersedia alokasi dana untuk guru honorer. Ya, sebetulnya kita dari awal sudah ada kesepakatan sama pihak sekolah, sudah diberitahu karena memang peraturan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu untuk guru honorer itu tidak diberikan upah. Belum lama mengabdi sebagai guru honorer, Lina kembali dihantui rasa khawatir. Pasalnya, berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan pemerintah daerah dibatasi hingga 31 Desember 2026. Iya, sebenarnya sempat khawatir, sempat cemas juga, sempat kayak agak sedih ya gitu kalau misalkan ini kalau ia diberhentikan bagaimana anak-anak nantinya gitu. Karena ya memang di SMP 2 Palimanan itu memang sangat membutuhkan guru BK gitu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan distribusi guru termasuk rekrutmen, pemenuhan, dan pemerataan di setiap daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Menurutnya, tugas Kemendikdasmen sesuai amanat konstitusi adalah melakukan pembinaan terhadap guru. Menyangkut guru itu sangat terkait dengan undang-undang pemerintah daerah. Karena rekrutmen guru, distribusi guru itu oleh pemerintah daerah, bukan oleh kami di kementerian. Kami tugas sesuai konstitusional adalah tugas pembinaan guru. Sehingga karena itu ketika tadi ada usulan-usulan menyangkut rekrutmen guru, bagaimana ada daerah kelebihan guru dan sebagainya, itu memang bukan kewenangan kami, kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani menegaskan terbitnya surat edaran terbaru terkait penataan tenaga pendidik non-ASN bukan untuk menghentikan keberadaan guru honorer. Nunuk menyebut guru honorer masih dibutuhkan selama proses pembelajaran berlangsung dan kebutuhan tenaga pengajar belum terpenuhi. Lalu mengapa SE ini terbit nomor 7 tahun 2026? Karena sebenarnya diterbitkannya SE ini ada 3 tujuan. Yang pertama, menjamin pembelajaran tetap berjalan, memberikan kepastian penugasan kepada guru, dan menjadi landasan bagi Pemda dalam menggaji guru. Paling tidak ini menjadi landasan masa transisi untuk tetap memperkerjakan guru non-ASN itu karena memang sejatinya keberadaan mereka masih dibutuhkan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyebut terbitnya surat edaran Menteri Dikdasmen dinilai sebagai bentuk pemberhentian guru honorer secara sepihak.
Menurutnya, berkurangnya jumlah guru beresiko memperburuk kualitas pendidikan. Mungkin banyak pihak yang mengklarifikasi bahwa ini bukan pemecatan, tetapi mau tidak mau konsekuensi dari surat edaran ini adalah pemecatan, pengusiran guru honorer. Ya pasti ini akan memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Jadi melindungi, meningkatkan kualitas dan mensejahterakan guru honorer ini adalah kewajiban yang mendesak, yang penting, yang harus diambil oleh pemerintah, bukan malah sebaliknya ya, memecat guru-guru honorer ini. Mengutip data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah tenaga pendidik di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta guru. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.500.000 guru mengajar di tingkat sekolah dasar. Sementara, sekitar 685.000 guru berada di tingkat sekolah menengah pertama dan lebih dari 670.000 guru di tingkat menengah atas serta kejuruan. JPPI menilai kesejahteraan guru honorer masih belum sebanding dengan beban kerja mereka karena masih banyak guru honorer yang menerima upah di bawah Rp500.000 setiap bulannya. Saudara, simak 60 Minutes Special Report episode menanti kepastian nasib guru honorer selengkapnya hanya di kanal YouTube Kompas TV. Dan saudara, bagi Anda yang masih bingung mau kemana akhir pekan ini, kami akan mengajak Anda ke destinasi wisata ikonik Nusa Tenggara Timur, yakni Pulau Padar. Meski destinasi ini cukup menguji fisik dengan mendaki bukit yang curam, namun